Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu mau menjelaskan tentang atau memberi contoh tentang bagaimana menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Di sini Ibu ada soal. Diketahui data nilai matematika SDX sebagai berikut: 4, 7, 8, 6, 6, 5, 8, 8, 7, 9, 8, 10, 8, 5, 6, 9, 8, 7, 7, 8. Nah, dari data ini dapat dilihat bahwa ada 20 siswa ya. Di pertamanya, sebaiknya data itu kita urutkan dari yang terkecil ya. Ini ada 4. Urut data. Oke. 4, terus 5, 6, tuh 2, 3, tuh 2, 3, terus 7, tuh 2, 3, 4, 2, 3, 4, 8-nya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini bisa kamu urutkan seperti ini. 9 ada 2, 10. Buat ngeceknya bisa dicek satu-satu. 5, 10, oke 20 ya. Nah, ini untuk mengurutkan data. Bisa juga kamu langsung ke dalam bentuk tabel ya. Tabel distribusi. Tabel bisa membuat di sini. Bisa kamu buat tabel. Ada. Ini di sini tulis nilai, ini tulis turus atau frekuensi, tapi tulis turus saja. Ini nilainya dari yang terkecil 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kependekan ya tabelnya. Oke. Nah, sini. Udah. Oke. Ini yang memperkecil kesalahan ya. Kalau buat tabel memperkecil kesalahan, tapi kalau misalnya kamu buat seperti ini akan bisa aja kamu salah perhitungan, dan kalau misalkan datanya banyak itu akan kamu kerepotan. Jadi ini jumlah atau sigma. Kemarin udah belajar ya tentang sigma. Tuh, sigma atau jumlah. Nah, 4 kamu lihat sini. 4 ada 1 coret. Terus 1. 5-nya ada 1, 2. Di sini. Oh, kalau enggak tuh gini. Oke, sorry. 4, 1, 7, 1, 8, 1, 6, 1, 6. Tuh. 8-nya 2 nih ya. 7, 9, 8, 10, 8, 5, 6, 9, 8, 7, 7, 8. Oke. Dari sini sini jumlahnya ya, bukan sih, FI-nya aja F ya. Di sini 1, 2, 3,
4 7 2 1. Ini bisa 10 20. Jadi sini 20 ya. Oke, dapat kalau sini F nya 20. Nah, ini kita udah dapat data dalam bentuk tabelnya ya. Karena kita mau ke dalam diagramnya, diagram batang. Oke. Diagram batang itu selalu ada dua sumbu ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini ya. Nah, ini yang mendatar adalah sumbu X dan ini sumbu Y dan titik nolnya di sini ya. Banyak yang keliru ketika pemberian skala atau nomor itu di sini satu, dia menyesuaikan dengan frekuensi ini atau menilai sesuai dengan nilai 4, 5, 6, 7. Di sini langsung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu keliru. Kenapa? Karena di dalam diagram range per angka itu harus sama besarnya. Jadi kita lihat sini, ini tadi ada 8, nah ya, berarti kita bisa buat range-nya 222. Jadi kita bisa buat sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi bisa 22. Nah, ketika di sini 0 kedua 4 6 8 10 12 14 16, maka ketika kita buat untuk penomoran di sumbu Y itu harus sama rentangnya dan besarnya ya. Jadi nggak ada yang jaraknya, ada yang 2, ada yang 3. Jadi ini tadi 1 cm ibu buat, jadi sini juga 1 cm. 1 2 3 4 5. Ini 2 4 6 8 10. Nah, ini yang benar ya. Jadi kalau misalkan anak-anak mau 03, otomatis ini 6 kelipatan 3 dan atasnya juga kelipatan 3. Tapi kalau mau 1 0 1, maka selanjutnya juga harus sama 1 semua. Jadi jangan sampai di sini 1 2 3 4 5, di sini 0 2 4 6 8 ya. Ini. Oke. Baru kita masukkan sini untuk nilai 4 frekuensinya adalah 1 ya. Jadi itu kan fx sama dengan y ya. Jadi ketika masukkan 4 di sini, jadi kalau misalkan 4 maka satunya ini adalah nilai y ya. Jadi ini adalah nilai y-nya. Jadi nilai 4 itu di sini ya. Kita buat diagram garis dulu, diagram garis dulu. 4 1, maka di sini adalah tengah-tengahnya angka 1 sini ya. Dibuat di sini tuh. Itu ya. Kita buat titik tengahnya dulu. Untuk yang 5 kan ada di sini, tengah-tengah sini, nilainya 2, otomatis dia sebentar ya. Karena ini simple, udah pernah dipelajari di SMA, tapi masih banyak yang lupa ya tentang aturan penulisan. 6 dia skornya 3, 6 skor 3 ini. Oke, kurang tengah ya. Tengah. Ini 3-nya di sini ya. Ini 2-nya. Oke. Terus 7-nya ada 4. 7. Ya, ada. Oke. 7 untuk nilai. Oke. Terus 8-nya ada 7. 7 di sini ya. Oke. Ini 7. Sini deh kurang tinggi ya. Kurang tinggi. Jadi ini harus hati-hati ya, harus pas. Kenapa? Karena kan kelihatan di dalam gambar. Kita fungsinya menggambar grafik ini adalah biar
orang bisa membaca data kita. Jadi kalau gambar kita nggak benar, orang akan mengalami kesulitan untuk membaca data kita. Ya, ini 7. Terus 9 dia 2. Ini. Sini 9. 10-nya ada 1. Terus seperti ini. Kelihatan. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan membuat diagram garis, bisa tinggal menghubungkan titik-titiknya ini dari 4 sini terus ke sini. Nah, diagram batang ini adalah titik tengahnya, ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Titik tengahnya. Jadi dia ini kan ada 5 ya, ini ada 3, jadi harus bisa menempel. Jadi seperti ini. Jadi 4-nya di tengah ya. Nih. 5 tadi dia 2. Oke. Jadi ini. Tuh, ini yang 6-nya ada 6-nya ada 3. Tuh, ini. Terus 7-nya kan di sini ya. 7-nya ada di sini. Oh. 7, 8-nya ada 7. Tuh, ini 8. 9-nya ada 2. Oke, dan 10-nya ada 1. Nah, ini adalah diagram batang. Nih, jadi cantik seperti ini, rapi. Jadi kelihatan kalau besarnya sama. Ya, besarnya sama berarti dia punya skala yang sama, dan bisa dilihat sini, oh yang dapat 8 itu ada 7. Ini bisa ditulis ya, 7 bisa 5 1. 3 1. Jadi bisa seperti ini ya. Nah, ini namanya diagram batang. Kita bisa buat namanya sini diagram batang. Diagram batang nilai matematika SD X. Ini ya. Nah, sekarang bagaimana buat untuk diagram lingkaran? Ini diagram lingkarannya. Diagram lingkaran. Oke, untuk namanya diagram lingkaran kita harus butuh derajatnya, karena dalam lingkaran itu kan ada derajat ya. Pakai derajat ini. Nah, untuk rumusnya itu adalah frekuensi derajatnya itu adalah frekuensi dibagi n banyaknya dikali 360 derajat ya. Frekuensi ini tergantung nilai. Misalkan untuk nilai 4 maka derajatnya adalah 1/20 dikali 360. Nah, ini kan sama-sama 0 ya, bisa dicoret. 36 dibagi 2 bisa hasilnya 18 kali 1. Jadi ini ada 18 derajat. Begitu seterusnya sampai 10. Oke, ini udah Ibu hitung. Ini terakhir 18 derajat. Jadi cara pembuktiannya adalah apakah perhitungan kita sudah benar. Ini adalah menjumlahkan semuanya ini ya. Menjumlahkan semua derajatnya apakah hasilnya sama dengan 360. Nah, ketika sudah dapat ini ya, kita akan menggambar ke dalam diagram lingkaran ya. Oke, kalau misalkan nggak ada busur bisa pakai DVD ya, seperti ini. Ya. Oke, kita ambil ini Bu, ambil ini di sini titik tengahnya. Oke. Oke,
berarti ini titik tengahnya ya. Nih, tengahnya. Nah, lihat di sini. 4 itu sama dengan 18 derajat. Teman-teman bisa pakai atau anak-anak bisa pakai busur ya. Jadi misalkan ini busur. Ini busur. Jadi biasanya busur itu kan ada di sini dalam derajat. Bentar. Oke, jadi setelah udah dibuat seperti ini ya. Jadi udah masukkan pakai busur. Ini 18 untuk nilai 4, 18 derajat. 4 ini untuk nilai 5, 36, 6 untuk nilai 7, nilai 8, nilai 9, nilai 10 ya. Jadi ini. Nah, ini bisa, ini namanya diagram lingkaran. Jadi kalian bisa buat sini nama diagram lingkaran nilai matematika SD X. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini perhitungan untuk buat diagram lingkaran dan diagram batang. Dan untuk diagram garis tadi kalian bisa menghubungkan ini titik-titik yang udah dibuat ya. Tuh, ini diagram garisnya ya. Ini diagram garis. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu tentang bagaimana membuat diagram batang dan diagram lingkaran untuk sebuah data nilai ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya agar dan loncengnya agar tetap bisa pemberitahuan ketika Ibu memasukkan video tentang pembelajaran statistik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.